Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk para guru hebat Indonesia. Alhamdulillah, mari kita awali dengan mengucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmat sehingga kita bisa bertemu. Dan kali ini eh, perkenalkan, saya guru SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta akan menyampaikan sosialisasi budaya positif. Nah, kenapa budaya positif ini dipandang sangat urgen dalam kurikulum Merdeka sekarang ini? Setidaknya ada beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu budaya positif di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di sekolah. Apalagi sekarang di sekolah-sekolah menerapkan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu terdapat P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sangat perlu adanya budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ini merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Budaya positif perlu dilakukan melalui pembiasaan perilaku positif sehingga tidak ada orang yang merasa tersakiti atau tidak dihormati pada suatu lingkungan tersebut. Khususnya hal ini di sekolah. Beberapa contoh sikap untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yaitu bentuk perwujudan atau penerapan dari dimensi yang ada pada P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, nalar, dan kritis. Nah, di dalam budaya positif itu ada 6 budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma stimulus respon. Ya. Ini perubahan paradigma stimulus respon. Adanya perubahan paradigma antara yang lalu dan yang sekarang. Yang kedua konsep disiplin positif. Kita akan bahas satu persatu nanti. Yang ketiga keyakinan kelas ya. Ini khususnya bagi para guru penggerak sudah tahu. Yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Posisi kontrol. Dan yang keenam segitiga restitusi. Keenam inilah yang nanti sedikit demi sedikit akan saya sampaikan. Mudah-mudahan akan bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Baik, kita masuk ke budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Jadi kalau kita ingin membangun budaya positif di sekolah atau budaya positif atau school culture ya, itu kita perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman supaya apa? Ya agar siswa itu mampu berpikir, mampu bertindak,
dan mencipta dengan rasa merdeka. Dia juga menjadi mandiri dan sekaligus menjadi siswa yang bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Nah, ini sebagian dari contoh budaya positif yang diterapkan di sekolah kami, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, yaitu berdoa sebelum belajar, sholat jamaah. Kita ada 2 sholat jamaah yang harus dilakukan bersama-sama siswa dan para GTK, yaitu zuhur dan asar. Upacara juga merupakan acara rutin kami setiap hari Senin. Ini berselang-seling dengan kegiatan literasi. Lalu budaya positif yang lain yang kami terapkan yaitu membersihkan sampah atau membuang sampah pada tempatnya. Siswa kita sadarkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Setiap dia melihat halaman atau sampah yang ada di halaman yang dia temui, dia pungut kemudian dibuang pada tempatnya. Lalu budaya yang lain membantu orang lain. Contohnya yaitu infak tiap hari Jumat yang selalu kita ambil secara berkeliling oleh siswa atau IPM. Kalau di negeri OSIS. Menjalankan piket kebersihan di kelas itu setiap hari ada piket. Sehingga pulang sekolah mereka tidak pulang lebih dulu, tetapi dia pulang membersihkan kelas dulu. Supaya besok pagi ketika masuk sudah dalam keadaan bersih. Walaupun di sekolah kami juga ada cleaning service. Selain itu juga kita menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi ya. Setiap pagi kita putar lagu Indonesia Raya untuk diikuti bersama-sama para siswa dan para GTK. Yang kedua yaitu konsep disiplin positif. Konsep disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan di sekolah. Kalau siswa bisa disiplin, pasti bisa belajar. Bisa belajar dengan nyaman. Mendisiplinkan siswa adalah bagian yang paling menantang ya. Menantang. Karena apa? Disiplin kan terkait dengan tata tertib, dengan teratur, dengan kepatuhan pada peraturan. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kadang-kadang orang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalkan ketika ada PR dan dia tidak mengerjakan, maka dia akan gelisah karena khawatir besok akan dihukum oleh gurunya. Ini kan jadi tidak nyaman. Sehingga motivasi melakukan untuk mengerjakan PR itu karena untuk menghindari hukuman itu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang melakukan perilaku itu karena ada harapannya, yaitu supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Sehingga mereka
berusaha melakukan sesuatu yang terbaik supaya ya dirinya sendiri ya terhargai dan mereka juga dipercaya oleh orang lain. Ketiga adalah keyakinan kelas. Adalah membentuk keyakinan keyakinan kelas ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi, menggunakan kata-kata yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Nah, yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Kalau tidak bisa diterapkan atau tidak boleh diterapkan, ya jangan dipaksakan. Misalkan para siswa harus berangkat dengan menggunakan mobil. Ini kan tentu berlebihan. Ini tidak bisa diterapkan di lingkungan sekolah, apalagi anak-anak. Biasanya kalau anak SMP kan masih belum cukup umur untuk memiliki SIM. SMA juga begitu, sebagian juga belum memiliki SIM. Yang keenam, yaitu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali atau update dari waktu ke waktu tentang keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas itu tidak saklek, tapi nanti akan disesuaikan. Penyesuaian ini bisa dilakukan ketika memasuki semester berikutnya. Sehingga keyakinan kelas ini akan selalu update. Nah, berikut ada contoh ya budaya positif keyakinan kelas. Misalnya, aku malu jika satu datang terlambat. Aku malu jika tidak belajar. Aku malu jika tidak masuk sekolah. Aku malu jika tidak ikut upacara. Aku malu jika berbohong, jika tidak mengerjakan tugas, jika mengumpulkan tugas terlambat, tidak tata krama dengan warga sekolah yang lain, tidak menjaga kebersihan sekolah, menuntut hak, tidak menjalankan kewajiban, tidak ikut kegiatan sekolah, atau aku malu jika menyontek. Nah, tentu sesuai dengan kaidah bahwa untuk membuat keyakinan kelas ini harus menggunakan bahasa yang positif, maka kata tidak bisa saja kita rubah dengan kata umpama saya malu jika tidak belajar, ya diganti saya akan selalu belajar. Saya malu jika tidak masuk sekolah, ya diganti saya akan selalu masuk sekolah. Saya malu jika tidak ikut upacara, bisa diganti dengan saya akan selalu ikut upacara. Nah, ini kata-kata positif yang lebih nyaman didengar, yang lebih lebih enak untuk dicerna oleh anak-anak. Yang keempat, kita lanjut ya. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Nah, semua tindakan yang dilakukan di kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan positif, yang aman dan yang nyaman. Dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, akhirnya akan terbentuk budaya positif. Kedua, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Kemudian seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu satu, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Di manusia itu pasti punya kebutuhan itu, pengen selalu bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau love and belonging, kebutuhan untuk bisa diterima oleh sekitar kita. Yang ketiga, kebebasan, freedom, kebutuhan akan pilihan. Yang keempat, kesenangan atau fun, kebutuhan rasa senang seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita harus senang. Yang kelima, penguasaan atau power, pengakuan atas kemampuan. Nah, ketika seorang siswa itu melakukan perbuatan yang tidak baik, itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sehingga kita tidak boleh melihat anak yang melakukan kesalahan, kita membentak-bentak, apalagi sampai melakukan kekerasan fisik. Bahkan sampai mengatakan hal yang tidak baik pun juga tidak boleh. Kamu itu anak badung, kamu itu anak kurang ajar. Sebenarnya hal kata-kata itu tidak diperbolehkan. Kalau perlu katakan aja dengan kata-kata yang positif. Kalau caranya kayak gitu kamu besok jadi pengusaha. Wah, itu jadi dikutuk jadi pengusaha. Jangan-jangan saya dulu waktu sekolah juga begitu. Saya jadi guru itu karena mendapatkan kutukan dari guru saya. Kamu nurul, saya kutuk jadi guru. Akhirnya saya sekarang jadi guru. Sehingga tahu betapa sulitnya kita itu menjadi guru. Selanjutnya siswa kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Tentunya sebagai guru kita ingin memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia yang berkualitas mereka. Bila guru bisa membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan siswa, maka siswa akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai kebajikan. Kata motivator, imbalan dari kebajikan itu ya kebaikan itu sendiri. Oleh sebab itu kita harus selalu bagaimana caranya menyikapi anak-anak itu dengan kebaikan, dengan kebaikan. Karena dengan cara seperti itu anak menjadi tidak antipati. Sehingga mereka akan sadar untuk merubah apa yang menjadi kesalahan mereka. Kita lanjut yang kelima, posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol, Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, hukuman fisik atau verbal. Biasanya kita selalu pengen anak selalu mematuhi tata tertib, patuhi tata tertib. 2. Pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut. Itu. Bagaimana kalau orang tuamu tahu? Sehingga mereka akan berpikir, oh iya ya, kan itu. Yang ketiga, teman. Guru memposisikan sebagai teman. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Sehingga mereka akan sadar, mereka akan dekat dengan kita. Yang keempat, monitor atau pemantau atau mengawas ya. Apa yang telah kamu lakukan? Dan yang kelima, manajer. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini?
Segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Ada paradigma lama, kalau ada anak yang salah itu mungkin kita bentak, kita hukum dengan berbagai hukuman yang tentu kurang mendidik. Tapi melalui kegiatan segitiga restitusi ini, perlu proses untuk menciptakan kondisi siswa, biar siswa itu memperbaiki kesalahannya dengan kesadarannya. Nah, tentu ini langkah-langkahnya diantaranya yaitu satu, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan tentunya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal ya. Jadi kembalikan ke keyakinan yang selama ini sudah disepakati oleh kelas bagaimana. Sehingga dalam penanganan restitusi ini perlu ada dialog antara guru dengan siswa yang melakukan kesalahan. Kita lakukan pendekatan, kita tanyakan mengapa dia berbuat salah, mereka melanggar. Kita perlu tanyakan dulu. Baru kemudian kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang dibuat selama ini. Sehingga anak akan menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah bentuk dari pelanggaran dari keyakinan kelas. Harapannya atau ujungnya, endingnya nanti anak akan menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini salah, kemudian dia akan dengan penuh kesadaran akan memperbaiki diri. Ya, demikian tadi para Bapak Ibu guru hebat, sosialisasi terkait dengan budaya positif yang dilakukan di sekolah kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan kita bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sukses, tetapi juga punya karakter yang kuat. Sampai di sini, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kita akhiri dengan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.